Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diperjumpakan kembali oleh Allah dan kita telah melaksanakan kewajiban dari Allah. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bisa tetap istiqamah dalam iman dan takwa kita. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Rasulullah SAW. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pernahkah kita memperhatikan ketika sebuah perahu berlayar di atas lautan? Ketika kapal yang besar berlayar di atas samudera, tubuh kita ini bagaikan perahu atau kapal yang sedang berlayar di atas kehidupan dunia yang fana ini. Siapa yang ingin sampai ke tujuannya nanti di yaumil akhir, maka dia harus merawat dengan baik. Jadikan tubuh kita bagaikan kapal, bagaikan perahu. Jangan dilihat ukurannya, jangan dilihat bagusnya, karena Allah tidak pernah akan melihat itu. Yang terpenting adalah tubuh kita jadikan laksana perahu untuk bisa mengarungi samudra kehidupan dunia yang fana ini, untuk sukses nanti di yaumil kiamat. Maka perahu berlayar di atas samudra tidak mungkin akan bergerak kecuali memiliki mesin. Tubuh kita tidak akan mampu bergerak dengan baik, tubuh kita tidak akan mampu meraih kesuksesan di akhirat nanti kalau tidak punya mesin. Apa laksana mesin daripada tubuh kita itu? Iman dan takwa. Iman dan takwa adalah penggerak dari tubuh kita, agar kita mau bergerak, mampu bergerak sesuai dengan ketetapan Allah, agar kita meraih kehidupan dunia dan akhirat nanti. Dan ketahuilah, ketika sebuah kapal memiliki mesin sebagus apapun, bergerak ke sana kemari tidak akan ada arahnya, kecuali ada yang kemudinya, setirnya. Untuk apa kemudi itu? Untuk mengarahkan. Di hadapannya ada gelombang yang besar, belokkan ke arah kanan atau belokkan ke arah kiri, atau berputar arah, cari yang lebih baik, jalur yang kira-kira lebih aman. Kita hidup di dunia tentu akan bergerak dengan iman dan takwa, tapi tanpa ada kemudi di dalam tubuh kita, kita tidak akan mampu menggerakkan tubuh kita dengan cara yang baik. Kita bisa melihat di hadapan ada sesuatu yang akan menghadang kita, kemaksiatan bisa lewat di depan kita, maka kita harus berbelok arah, ke kanan kah, ke kiri kah, berputar arah kah? Maka apakah setir kita itu, kemudi kita itu adalah syukur dan sabar? Apa hakikat dari syukur dan sabar sebagai kemudi kita itu? Tergantung sebagus apapun kapalnya, tubuh kita cantik, ganteng, keren, pakaiannya bagus, semua dirawat dengan indah. Tapi kalau tidak punya mesin, tidak punya iman dan takwa, nggak ada nilainya di sisi Allah. Karena Allah hanya akan menilai tentang amal, ibadah, keimanan dan ketakwaan, bukan tubuhmu. Allah tidak akan bertanya kepada kita nanti di yaumil akhir, kenapa tubuhmu seperti ini? Kenapa tidak begitu? Kenapa kamu seperti itu? Tidak seperti orang lain, tidak keren, tidak putih, tidak mulus. Demi Allah tidak. Yang akan ditanya adalah tentang amal dan ibadah. Dan hakikat syukur sabar itu adalah tergantung bagaimana kita beramal dalam beribadah. Maka ketika seseorang memiliki kelengkapan itu, insya Allah tergantung sekarang kemudinya. Pengemudinya siapa itu? Kita sendiri. Mesin yang sudah ada pada diri kita, kemudi setir yang telah ada pada diri kita, mampukah kita pergunakan dengan maksimal? Kalau mampu, kita yang akan selamat. Kalau tidak mampu, kita akan rugi.
Bahkan kita nanti na'udzubillah boleh jadi akan terjerumus ke suatu tempat yang sangat pedih siksanya, yaitu neraka jahanam. Semua itu tergantung diri kita. Allah telah beri perangkat itu, Allah telah sediakan segala-galanya. Maka tergantung bagaimana kita menjalankan. Syukur dan sabar, sebuah sifat yang paling mulia yang dimiliki oleh seorang hamba. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Suhaib. Rasulullah bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairan, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min." Sungguh mengagumkan, sungguh menakjubkan orang-orang yang beriman. Seluruh urusannya baik, dan itu tidak ada pada siapapun kecuali hanya ada pada orang-orang yang beriman. Apa itu orang yang beriman yang memiliki sifat baik? In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Orang beriman itu apabila diuji oleh Allah dengan kebaikan, dengan kenikmatan, dengan kesuksesan, syakara, senantiasa bersyukur. Syukurnya dengan cara yang benar, syukurnya untuk ketaatan kepada Allah, syukurnya dalam rangka menjalankan aturan Allah, perintah Allah, bukan menurut kehendaknya, tetapi ditundukkan kepada aturan-aturan Allah. Fakana khairan lah, maka syukurnya itu baik baginya di sisi Allah. Sebaliknya kata Allah, wa in asabathu dharra'u sabara. Mereka orang beriman itu apabila diuji oleh Allah dengan dharra, kesempitan, kesusahan, kesulitan, sabara, senantiasa bersabar. Fakana khairan lah, maka sabarnya itu pun baik sekali di sisi Allah baginya. Syukur dan sabar itulah sifat yang akan melekat pada orang yang imannya benar, takwanya benar. Orang mengaku beriman dan bertakwa, sekiranya belum memiliki sifat ini, tidak mungkin akan sempurna di sisi Allah, walaupun mereka mengaku aku orang beriman dan bertakwa. Karena syukur dan sabar adalah pengendali dari iman dan takwa. Orang yang mampu mengendalikan diri dengan selalu mensyukuri nikmat Allah, apapun yang Allah berikan, insya Allah dia tidak melihat orang lain. Yang dilihat adalah inilah karunia Allah dariku, dari Allah untukku. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim, itu apapun yang diberikan oleh Allah, dia tidak pernah akan mengeluh, tapi dia berusaha sungguh-sungguh. Hasilnya itu urusan Allah, bukan lagi ketetapan kita. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu." Sungguh beruntunglah orang-orang yang Islam, yang Muslim, yang berserah diri kepada Allah. Wa ruziqa kafafan, terhadap rizki yang Allah berikan kepadanya, dia senantiasa afif. Dia terima dengan lapang dada, dia terima dengan ikhlas. Wa qanna'ahu Allahu bima atahu, dan dia tetap qanaah, merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Inilah dua sifat yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali hanya ada pada orang muslim. Maka mari koreksi diri kita. Sudah sejauh mana syukur dan sabar kita di sisi Allah? Apakah kita hanya sekedar ucapan? Apakah sudah dengan bukti amal? Karena syukur dan sabar itu tidak sekadar lisan. Dan Allah ciptakan manusia kita di dunia ini adalah tujuan utamanya bersyukur. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, surat 16 ayat yang ke-78, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Dan Allah lah yang mengeluarkanmu dari rahim ibumu. Saat kita lahir ke dunia, kita itu tidak tahu apa-apa. Kita lemah, kita miskin, bahkan satu benang pun gak melekat dalam tubuh kita. Karena kasih sayang Allah, Allah berikan kepada kita kemampuan. Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah jadikan kamu bisa mendengar. Wal absar, bisa melihat. Wal afidah, dan yang lebih utama lagi, Allah berikan hati nurani beserta akal pikiran, manusia paling sempurna di muka bumi ini. Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah ciptakan manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Tidak ada yang bisa mengalahkan manusia kesempurnaannya. Inilah Allah yang menciptakan.
Untuk apa Allah ciptakan kita itu? La'allakum tashkurun, agar kamu menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Maka yang bersyukurnya benar dengan ketaatan kepada Allah, syukurnya itu akan menjadi hikmah baginya untuk meraih kesuksesan dunia dan akhiratnya. Bukankah Allah janjikan kepada kita di dalam surat Ibrahim, surat 14 ayat yang ke-7, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Bukankah Allah telah memberikan maklumat kepada kita, peringatan kepada kita, jika kalian bersyukur la azidannakum, kami akan tambahkan karunia-Nya kepada kalian. Allah berikan nikmat, Allah berikan kehidupan, ketenangan, Allah beri berlipat ganda, bukan hanya sekedar dunia, akhirat pun Allah akan berikan. Tapi ingat kata Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian ingkar, jika kalian tidak bersyukur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dan Allah tidak pernah akan hina apabila makhluknya tidak bersyukur. Allah tidak akan bertambah mulia ketika manusia semua bersyukur, karena syukur kita bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Di surat Az-Zumar, surat 39 ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum. Jika kalian semua tidak mau bersyukur, kalian ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah maha kaya atas kalian. Allah gak butuh syukurmu, Allah tidak butuh imanmu, Allah tidak membutuhkan ketaatanmu. La yardha bi'ibadihi al-kufr, dan sungguh Allah tidak pernah akan ridha li'ibadihi al-kufr, terhadap hamba-hambanya yang tidak bersyukur. Allah tidak pernah ridhonya. Terserah manusia yang tidak bersyukur, risikonya akan menimpa kepada dirinya. Wa in tashkuru, dan jika kalian mensyukuri nikmat Allah, benar-benar bersyukur, yardahu lakum, Allah pasti akan meridhoimu. Asal syukur kita benar dalam rangka taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, bukan hanya sekedar lisan. Sebab manusia yang bersyukur melalui lisan mudah. Na'udzubillah. Bahkan ada koruptor, dapat uang masuk lalu dia mengucapkan alhamdulillah. Ada orang berzina, telah dapat pasangan yang cocok, dia mengucapkan alhamdulillah. Bermaksiat, alhamdulillah. Manusia mengucapkan alhamdulillah sekedar rasa syukur di lisan. Syukur tidaklah hanya di lisan. Syukur adalah dengan amal, dengan bukti. Orang yang menjalankan perintah Allah dengan baik, meninggalkan larangan Allah dengan baik, itulah hakikat syukur yang Allah akan lipat gandakan. Dan Allah memberikan jaminan, siapa-siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah tidak pernah akan mengazabnya. Surat An-Nisa, surat 4 ayat 147. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, menjanjikan kepada kita, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Dan sekali-kali Allah tidak pernah akan mengazabmu jika kamu bersyukur kepada Allah dan jika kamu benar-benar beriman kepada Allah. Allah tidak pernah akan mengazab kita. Tapi manusianya yang syukurnya hanya di lisan. Bahkan terkadang sekedar ilustrasi, seorang minum, dia tidak mengucapkan basmalah, begitu keluar bunyi alhamdulillah keluar dari lisan, tapi hanya lisan mengucapkan alhamdulillah, panggilan Allah tidak dijalankan, maksiat bahkan dijalankan. Orang yang seperti ini baru ucapan syukur yang tidak ada makna di sisi Allah. Orang ini adalah orang yang kufur. Maka syukur belumlah sempurna kecuali diikat dengan sabar. Kesabaran yang Rasulullah katakan tadi, dua sifat ini tidak ada pada siapapun kecuali hanya ada pada orang beriman. Sabar dalam hal apa? Manusia menyangka sabar itu hanya ketika disakiti orang, sabar itu ketika diuji, ketika kesusahan. Tidak, sabar itu dalam segala hal. Justru kesabaran yang paling berat adalah sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam menjauhi larangan. Kalau manusia telah mampu ini, insya Allah apapun bentuk ujian dari Allah, sukses. Karena tujuan Allah ciptakan kita tadi bersyukur. Apa buktinya syukurnya? Sabar menjalankan perintah dan larangan. Allah firmankan dalam surat Al-Insan, surat 76 ayat yang kedua dan ayat ketiga.
Wa laqad khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Dan sungguh kami telah ciptakan manusia, dia berasal dari saripati air, yaitu sperma yang bercampur dengan sel telur. Lalu Allah ciptakan sempurna kita hidup di muka bumi ini. Untuk apa Allah ciptakan kita? Nabtalihi, supaya Allah hendak memberikan kepada kita ujian, yaitu berupa perintah dan larangan. Allah wajibkan kita jalankan perintah, Allah wajibkan kita jauhi larangan. Maka sabar yang paling utama adalah sabar ketika menjalankan perintah dan sabar ketika menjauhi larangan. Maka supaya manusia bisa menjalankan ini, Allah jadikan kita bisa mendengar. Faja'alnahu sami'an basira. Dan sungguh kata Allah, inna hadainahu sabil, imma syakiran wa imma kafura. Sungguh Allah telah memberikan kepada kita semua jalan yang lurus. Allah berikan ini yang hak, ini yang batil, ini kewajiban, ini adalah yang haram, ini dilarang, ini boleh, ini halal, ini haram. Manusia tahu, bukan tidak tahu, tapi ada yang bersyukur, yaitu dengan menjalankan dengan baik, bersabar, taat dalam menjalankan aturan Allah. Ada pula yang kafur, selalu mengingkari aturan-aturan Allah. Maka hamba yang seperti ini belum bersabar. Maka kalau ada orang bersabar dalam rangka menjalankan perintah, bersabar dalam rangka menjauhi larangan, insya Allah sabar yang ketiga adalah sabar ketika ditimpa musibah apapun bentuknya. Apakah musibah yang baik, apakah musibah yang buruk, dia akan senantiasa bersabar mengharap ridha Allah. Kesabarannya inilah yang akan mengantarkan dirinya masuk ke dalam surga. Dan sabar, Allah janjikan orang-orang yang akan mendapat pahala tanpa batas adalah yang sabar. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, surat 39 ayat yang ke-10, bahwasanya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar sajalah yang Allah akan berikan pahala kepadanya, balasan kepadanya tanpa batas. Bayangkan Bapak. Maka Rasulullah menyebutkan as-sabru diyaun, sabar itu adalah sinar. As-salatu nurun, salat itu adalah cahaya. As-sadaqatu burhanun, sedekah itu adalah bukti ketaatan kita. Allah, Rasul tempatkan sabar di atas salat. Sabar itu sinar, sementara salat cahaya. Mana yang lebih tinggi antara cahaya dengan sinar, Bapak Ibu? Tentu saja sinar, karena sumbernya dari sana. Sinar tidak kita lihat, tapi cahaya bisa kita rasakan. Tanpa ada sinar tidak mungkin akan ada cahaya. Sabar itu adalah pokok dari segala urusan. Karena sabar itulah manusia diberi oleh Allah pahala tanpa batas. Maka apa jaminan orang yang sabar? Di surat 23 surat Al-Mu'minun ayat 111 Allah berfirman, Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya pada hari ini, maksudnya nanti di yaumil kiamat, di yaumil akhir, pada hari ini sungguh aku akan berikan kepada mereka balasan yang sempurna, yaitu surga. Bima sabaru, disebabkan karena kesabarannya. Annahum humul faizun. Maka orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang benar-benar mendapatkan kemenangan. Di surat Ar-Ra'd pun demikian, surat 13 dari ayat 22 dan 23. Bahkan ketika orang-orang masuk ke dalam surga, dilayani oleh para malaikat, malaikat mengucapkan, Salamun alaikum bima sabartum fanikma uqbaddar. Selamat sejahtera tercurah atas kalian karena kesabaranmu. Sungguh surga adalah kenikmatan suatu negeri yang terbaik. Negeri akhirat lebih baik dari negeri dunia. Maka kalau tubuh kita ini bagaikan perahu, kita rawat dengan baik. Tidak perlu kita melihat kecilnya ukuran, besarnya ukuran, bagusnya bentuk tubuh, dan seterusnya. Karena besar kecil tubuh tidak menjadi jaminan. Sebagaimana kita bisa perhatikan, kapal bisa berlayar dengan baik di atas samudra, di atas lautan, bukan tergantung ukurannya, bukan tergantung bentuknya, indahnya, tidak. Bukankah kapal Titanic sebesar apa? Karam, kita lihat kapal nelayan yang begitu kecil, hanya sekedar ada penyeimbang kiri kanan, terombang ambing, tetap bisa.
Ada manusia yang memiliki segala-galanya, tubuhnya indah, tubuhnya kekar, kemudian dia terombang-ambing oleh lautan, kemudian dia karam karena tidak punya iman dan takwa, tidak punya syukur dan sabar. Kalau kita memiliki itu, insya Allah tubuh kita seperti apapun, tetap walaupun terombang-ambing, kita akan mampu terus mengarungi samudra kehidupan yang fana ini sampai Allah cabut nyawa kita dan kita sampai tujuan yang diinginkan, yang diidam-idamkan, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kesabaran, maka sabar itu adalah sifat mulia, syukur pun sifat mulia. Orang-orang yang tidak sabar itu adalah orang yang terkontaminasi oleh hawa nafsu syaitan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan dinyatakan hadis yang hasan dari Sa'ad bin Sa'ad, Rasulullah SAW bersabda, al-ajalatu minasyaitan. Sifat tidak sabar, sifat tidak tergesa-gesa, sifat-sifat yang buruk itu semua dari syaitan. Karena manusia tidak memiliki tadi syukur dan sabar, iman dan takwa, maka semuanya itu dari syaitan. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya tentang orang-orang yang kuat, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah menjawab, laisa syadid bisur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang-orang kuat itu bukan orang yang badannya kekar, yang mampu membanting, yang mampu mengguling, yang badannya hebat, yang bagus tubuhnya, bukan. Orang yang kuat adalah orang yang sanggup mengendalikan dirinya saat dia masuk hawa nafsu syaitan. Dia tetap memiliki rasa syukur, dia tetap memiliki sabar ketika dalam keadaan amarah, ingin meraih harta orang, ingin mencari dunia, tetapi dengan cara apapun dia tidak berpikir halal haram. Orang-orang yang sabar ketika akan berpikir, dia kendalikan diri. Bukan dunia tujuan utamanya, tapi dunia hanyalah tempat kita singgah sementara, tempat kita berlayar untuk meraih sampai tujuan yang paling mulia, yaitu surga. Maka untuk itu Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasulullah SAW memberikan konsep kepada kita sesuatu yang sangat indah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, agar kita tetap syukur dan sabar terhadap ketetapan Allah. Pesan Rasulullah begini, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah orang-orang yang berada di bawahmu, jangan kamu lihat orang yang ada di atasmu. Niscaya tidak akan menjadikan engkau menganggap remeh, kecil nikmat yang Allah berikan kepadamu. Apa contohnya? Seseorang ketika diberi materi oleh Allah dari penghasilan kerja, sebut saja punya gaji 5 juta. Kalau yang dilihat itu gajinya 10 juta, di atasnya dia, apalagi yang gajinya 50 juta, yang punya rumah megah, kendaraan mewah, melimpah, pasti akan ngiri terus, hasad terus. Jangan-jangan korupsi itu, jangan-jangan menipu itu, suzon bahkan. Kenapa? Dia merasa kecil. Coba ketika yang gajinya 5 juta, dia lihat yang gajinya 2 juta, dia akan merasa, alhamdulillah, saya masih lebih tinggi dari dia. Maka dalam urusan dunia, hendaklah kita lihat orang-orang yang lebih di bawah kita, agar kita selalu bersyukur, kita sabar, kita senantiasa tidak menganggap kecil nikmat Allah. Karena banyak manusia yang menganggap remeh nikmat Allah. Dia tidak menghargai nikmat Allah. Apaan punya uang cuma segini, apaan ini makanan kayak gini rasanya, saya itu rumahnya cuma kontrak, saya itu hidup saja susah. Alhamdulillah masih hidup, masih utuh tubuh kita, karena Allah memberikan nikmat kepada kita begitu melimpah ruah yang kita tidak akan mampu menghitungnya. Allah berfirman dalam surat Ibrahim, surat 14 ayat 34. Apa kata Allah? Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sungguh Allah telah memberikan nikmat dari apa yang kamu inginkan, dari apa yang kamu butuhkan. Jika kamu hendak menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu menghitungnya.
tidak akan mampu menghinggakannya. Innal insana dzalumun kafar. Tapi sungguh manusia itu benar-benar zalim dan ingkar. Manusia itu mengingkari nikmat-nikmat Allah. Dia tidak mau menghitung nikmat Allah. Yang sedikit dia tidak hitung, inginnya yang banyak-banyak. Padahal nikmat Allah bukanlah hanya materi. Coba kita hirup oksigen. Berapa kali kita menghirup dalam satu hari? Berapa kali kita menghirup dalam satu jam? Berapa kali kita menghirup dalam satu menit? Subhanallah, sudah berapa kubik, juta kubik, miliar kubik sampai sekarang kita hidup. Apakah itu kita beli? Gratis dari Allah. Coba bayangkan sekiranya oksigen harus beli, Pak. Bapak mungkin pernah melihat, mungkin saudara kita, famili kita yang tidak bisa bernapas normal, apakah bisa langsung menghirup oksigen? Harus masuk rumah sakit, beli oksigen, beli peralatan. Untuk hidup menghirup oksigen butuh jutaan satu hari biayanya. Bukankah itu gratis dari Allah? Kalau kita menghitung berapa harganya, tak terhingga. Itu nikmat. Kita bisa melihat, nikmat. Kita bisa berjalan, nikmat. Kita bisa bicara, nikmat. Bahkan kita punya lidah pun nikmat. Tapi manusia terkadang bibirnya tidak digunakan dengan cara yang benar, berbicara tidak yang hak, lidahnya pun tidak digunakan untuk itu. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman kepada kita di dalam surat Al-Balad, surat 90 ayat 8 dan ayat 9. Sampai Allah bertanya, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Coba dari dua ayat ini yang singkat, silakan kita hitung berapa nikmat yang kita rasakan. Bukankah Allah telah memberikan kepadamu dua bibir, wa lisanan wa syafatain? Bukankah Allah telah memberimu kepadamu sepasang mata, wa lisanan wa syafatain, dan Allah telah memberikanmu kepadamu satu lidah dan dua bibir? Silakan Bapak hitung nikmat mata yang pernah kita lakukan, yang kita rasakan. Kalau sekiranya, afwan Bapak Ibu, saya buat sebuah ilustrasi bahwa betapa mahalnya harga mata. Kalau bapak-bapak misalkan ingin kaya raya mendadak, ada seorang konglomerat yang buta, ingin bisa melihat, lalu bapak matanya dibeli dua buah mata seharga 10 miliar, dikasih apa enggak kira-kira? Saya yakin enggak mau. Untuk apa 10 miliar kalau tidak bisa melihat? Bukankah melihat suatu nikmat, lalu mengatakan nikmat apa yang harus saya syukuri? Gaji pas-pasan, lalu mata dikemanakan? Lisan, bukankah kita mengatakan nikmatnya masakan ini, enaknya makanan itu, lezatnya ini itu? Karena lidah, bukankah lidah yang merasakan? Lalu bisa bergerak, bisa bicara, bukankah ada dua bibir? Maaf, bibir kita ada dua, tapi maaf, terbelah saja sedikit di atas, sudah susah. Allahu Akbar, sempurna kita telah diberikan. Tidakkah tubuh kita yang telah Allah berikan ini, karuniakan kepada kita ini, kita syukuri dengan cara apa? Jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, ikuti aturan-aturan Allah. Iman takwa, itulah yang akan mengantarkan kita meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran, dan saya tutup dengan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat An-Nisa, surat 4 ayat ke-69. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihimullah. Barang siapa yang betul-betul imannya benar, yaitu dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, bukti iman dan takwanya betul-betul mentaati Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihimullah. Maka sungguh mereka itu orang-orang yang akan ditempatkan oleh Allah beserta orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah kepada mereka. Minan nabiyyin, Allah tempatkan nanti di surga beserta para nabi, para rasul. Wasiddiqin, Allah tempatkan beserta orang-orang yang benar, pembela kebenaran. Wasyuhada, Allah tempatkan berserta orang-orang yang syahid, pejuang di jalan Allah, orang-orang yang gugur di medan perang melawan musuh-musuh Allah, sahabat-sahabat Rasul, dan orang-orang yang tegak membela agama Allah. Wassalihin, dan Allah tempatkan beserta orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Marilah, jangan kita salah pilih teman di dunia ini.
Pilihlah teman yang memiliki iman dan takwa, yang memiliki sifat syukur dan sabar. Kalau toh kita tidak meraih teman seperti itu, yang terpenting diri kita memiliki itu. Karena kitalah yang akan nanti dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu saya tutup dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan dari Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadik, law ra'aitum ma ra'aitu, la dhahiktum qalilan wa la bakitum katsiran." Demi yang jiwaku di genggamannya, sekiranya kalian semua telah melihat seperti apa yang telah aku lihat, pasti kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Sahabat mendengar ini, Rasul sampai diawali dengan sumpah, "Walladzi nafsi biyadik," demi yang jiwaku di genggamannya. Para sahabat tertunduk, bahkan para sahabat sebagian bercucuran air mata. Lalu seorang bertanya, "Qultu ya Rasulullah, ma ra'aitu?" Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang Anda telah lihat sehingga Anda memang orang yang paling banyak menangis dan Anda sedikit tertawa di muka bumi ini?" Rasulullah kemudian kembali bersumpah, "Walladzi nafsi biyadi," demi yang jiwaku di genggamannya, "Inni ra'aitu nar wal jannah." Aku benar-benar telah melihat neraka dan telah melihat surga. Demi Allah Bapak Ibu, kalau kita telah melihat bagaimana dahsyatnya neraka, kita nggak akan meninggalkan aturan Allah. Nggak berani kita bermaksiat di hadapan Allah. Tidak berani meninggalkan berita Allah. Demi Allah. Apalagi kalau kita melihat surganya Allah, pasti kita akan setiap hari ingin beramal sebaik-baiknya untuk bekal kita menjumpai Rasulullah, menjumpai Rabb kita. Tapi karena kita nggak pernah melihat surga dan nggak bakal mampu melihat surga, nggak pernah melihat neraka, nggak bakal mampu melihat neraka, kecuali kita bisa melihat bil ain, dengan ilmu, lalu dengan hati, keyakinan. Kita bisa melihat ayat-ayat Al-Quran bercerita tentang neraka, tentang surga, hadis-hadis bercerita tentang neraka, tentang surga. Kita belum melihat dengan mata, tapi kita bisa meyakininya. Insya Allah kita akan sedikit tertawa di muka bumi. Apa yang terjadi dengan kita Bapak Ibu? Kita lihat tontonan sedikit lucu sudah ketawa. Na'udzubillah, sampai ngakak kemana-mana. Ada seorang wanita yang ketawanya lepas cekakakan begitu. Na'udzubillah. Ada pula laki-laki yang sehari-hari hanya ketawa, dia tidak tahu kemana tempatnya nanti. Na'udzubillah. Mari koreksi diri kita. Milikilah sifat kita syukur dan sabar. Ingat, tubuh kita tadi bagaikan perahu. Iman dan takwa adalah mesin yang ada pada diri kita. Syukur dan sabar adalah kemudi yang bisa mengemudikan diri kita. Tapi tergantung kita, karena pengendalinya adalah diri kita. Semoga apa yang disampaikan bahwa manfaat dan hikmah yang benar dari Allah dan yang disampaikan melalui Rasul. Yang salah tentu saya yang menyampaikan. Kita manusia yang penuh kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni kesalahan dan dosa kita. Wallahu a'lam. Barangkali ada yang mau bertanya? Masih ada waktu Pak Nasri? Boleh, silakan. Apa? Ada jamaah yang mau bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan surga dan neraka yang tadi kita sampaikan, beberapa mungkin saya surga dan neraka itu baru ada setelah yang bisa. Kalau Rasulullah sendiri tentang hadis yang kita alaikan. Tentang ini kita lebih baik tawakuf. Akal kita nggak akan sampai. Apakah surga dan neraka sekarang sudah ada? Apakah nanti setelah yaumul hisab? Alangkah baiknya ilmu yang kita yang sangat sedikit gak usah berbicara ke sana, karena itu ilmu Allah. Saya tunjukkan sebuah ayat Al-Quran di surat 31. Kecuali kita bedah buku, kita kaji betul-betul, semua hadis kita kupas, ayat Al-Quran kita kupas. Bagi Allah mampu memperlihatkan sesuatu yang akan terjadi kepada Rasul, dan Rasul betul-betul ketika Isra Mi'raj telah diperlihatkan. Lalu ketika ada orang bertanya, berarti sekarang belum ada, kok Rasul bisa melihat? Mampu bagi Allah, mudah bagi Allah. Sebagaimana Allah menciptakan alam semesta ini. Untuk ilmu-ilmu Allah, kalau ada keterangan seperti itu, kita tawakuf, sami'na wa ata'na. Saya tunjukkan surat 31, surat Luqman ayat 27. Apa kata Allah? Lau anna lahum ma fil ardi jami'a, sekiranya apa yang ada di muka bumi min syajaratin aqlam,
pohon-pohonnya kamu cabut, kamu tebang, jadikan alat tulis. Wal bahr, lalu samudra dan seluruh lautan yang di dunia ini jadikan tinta. Tulis ilmu Allah. Yamudduhu min ba'dihi sab'a, tambahkan lagi sesudah itu 7 laut yang sama. Tulis ilmu Allah. Abkhuri ma nafidat kalimatullah. Gak mampu kamu menulis kalimat Allah, ilmu-ilmu Allah. Maka saya tidak berani menjawab di pertanyaan yang singkat, jawaban singkat, karena gak mungkin dijawab satu jam saja gak selesai. Jadi wallahu a'lam, yang jelas Rasul menyampaikan. Dan kalau kita mau melihat surga, sudah menceritakan tentang surga dan neraka. Adapun Allah mau tunjukkan kapan kepada kita, apakah sudah ada sekarang atau belum, itu urusan Allah. Ghaib, kita hanya apa? Aminu bil ghaib. Tapi kalau kita melihat sebuah ayat Al-Quran di surat 89 ayat yang ke-20 sampai 24, di sana Allah berfirman, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakkan. Sekali-kali tidak, wahai manusia, jangan kamu terperdaya dengan dunia. Apabila bumi telah dibenturkan dengan benturan berturut-turut, maksudnya kiamat, maka ketika itu nanti kita dibangkitkan di yaumil mahsyar. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, datanglah Rabbmu dan malaikat berdiri bersaf-saf. Waji'a yauma idzin bi jahannam, didatangkanlah pada hari itu neraka jahanam, diperlihatkan kepada kita. Betul, ayat ini menyatakan neraka jahanam hanya akan didatangkan kepada kita nanti pada hari kiamat. Apakah dengan ayat ini kemudian sekarang neraka belum ada? Wallahu a'lam. Sebab banyak hadis yang sahih mengatakan panas terik muka bumi itu salah satu hembusan dari neraka. Berarti sudah ada dong. Sudahlah, nggak perlu mengandai-andai. Bagi kita nggak penting. Yang penting bagaimana kita di sini beramal sebaik-baiknya. Tapi Allah nyatakan di sana, waji'a yaumi idzin bi jahannam, didatangkanlah pada hari itu neraka jahanam. Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Saat itulah manusia melihat dengan matanya ada neraka jahanam, maka sadarlah manusia yang di dunia nggak punya bekal. Wa anna lahu dzikra, tetapi kesadarannya nggak ada gunanya. Hanya satu perkataannya, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka hanya berkata, aduh celaka, sekiranya dahulu di dunia aku beramal, aku berbuat baik, aku soleh untuk bekal kehidupan yang sekarang ini. Tuh, cuma bisa nyesal. Oleh karena itu janganlah kita mencari-cari yang gaib, biarlah Allah yang mengetahui. Karena la ya'lamuha illa hu, tidak ada yang mengetahui yang gaib itu kecuali hanya Dia, Allah. Maka Allah perintahkan kepada kita. Coba ketika kita membaca surat At-Takatsur, surat pendek terdiri dari 8 ayat, surat 102. Saya yakin umat Islam untuk ayat ini, surat ini pada hafal. Termasuk Arab yang mufassal pendek. Tapi wallahu a'lam, pahamkah? Wallahu a'lam. Alhaakumut takatsur, kata Allah. Peringatan, alhaakum, jangan melalaikan kamu. At-takatsur, berbanyak-banyak. Yang dimaksud katsir banyak di sini, bermegah-megah, bisa dengan harta, bermegah-megah pakaian, kedudukan, pangkat, jabatan, anak, gelar, apapun, ingin mendapat pujian. Jangan bermegah-megahan dengan itu. Jangan, kata Allah, hatta zurtumul maqabir. Kalau kamu terus melakukan itu sampai kamu nanti akan ziarah ke kuburmu sendiri. Maksudnya kami mati. Bukankah kita mati ziarah kubur kita? Bedanya kalau kita hidup kita jalan. Kalau sudah mati, diusung tubuh kita masuk ke dalam kubur kita. Kita menziarahi kubur kita sendiri. Maka apa peringatan Allah? Kalla saufa ta'lamun. Diulang ayat ini. Sekali-kali tidak. Jangan kamu hanya senang dengan dunia, jangan bermegah-megah dengan dunia. Jika kamu mengetahui, sekiranya kamu mengetahui, summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak. Jika kalian mengetahui, kalla law ta'lamuna ilmal yakin, sekiranya kamu bisa mengetahui dengan ilmu yang sangat yakin, la tarawunnal jahim, sungguh kamu akan mengetahui neraka jahanam. Summa la tarawunnaha 'ainal yakin, sungguh kalian akan melihat neraka jahanam dengan matamu yakin.
Kapan kita melihat neraka dengan yakin? Mata kita, tadi disebut surat Al-9, terjadi kiamat, nanti dibangkitkan. Sekarang kita nggak bisa melihat, tapi kita bisa lihat dengan ilman yakin, ilmu dengan keyakinan iman dan takwa. Maka saat kita lihat neraka nanti di yaumil akhir, hari itulah penentuan. Apa kata Allah di ujung ayatnya, ayat 8? Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian pada hari itu benar-benar Allah akan bertanya kepadamu tentang nikmat-nikmat yang kamu rasakan di muka bumi. Nikmat kita menguap, nikmat kita duduk, nikmat kita makan, nikmat berkedip, satu pun tidak pernah akan luput dari perhatian Allah. Maka jangan kita sembarangan berbuat di muka bumi ini. Karena apa? Apapun yang diperbuat oleh kita, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun perkataan kita, ucapan kita, melainkan Allah telah adakan saksi di dua sisi kita itu, raqibun atidun, malaikat yang selalu hadir mencatat dan mengawasi kita. Itulah yang akan dibeberkan di hadapan Allah. Jadi hidup kita itu seperti orang nyusun skripsi, Pak. Kalau skripsi kita baik, kita bisa bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau skripsi kita rusak, bayangkan, kita ingin meraih gelar, nyusun skripsi nggak sembarangan loh, Pak. Betul apa tidak? Semua dirapikan, sampai satu huruf salah saja diketik ulang. Kenapa? Ingin supaya ketika ditanya dosen penguji mampu mempertahankan. Lalu bagaimana dengan amal ibadah kita di dunia? Nikmat yang Allah berikan kepada tubuh kita di dunia, bukankah nanti yang nanya bukan dosen, bukan manusia, bahkan bukan malaikat? Siapa yang akan bertanya? Rabbmu, Rabb kita, Allah. Kita berjumpa dengan Allah demi Allah nanti, dan sudah digambarkan. Maka orang-orang yang senantiasa di dunia tidak mau bersyukur dan bersabar, berarti orang itu mengikuti hawa nafsu. Ada sebuah ayat Al-Quran, pendek ayatnya tapi indah untuk peringatan bagi kita. Jangan koreksi orang dengan ayat ini, tapi Allah perintah koreksi diri kita. Surat Al-Jasiyah, surat 45 ayat 23. Apa kata Allah? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu pernah melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai panutannya? Jadi yang diikuti bukan Allah ilahnya, tapi hawa nafsu. Disuruh Allah, Allah kan. Giliran hawa nafsu ngomong, ya. Siapa mereka itu? Orang yang selalu mengikuti keinginan untuk laknat, untuk tidak mentaati Allah, walaupun dia sadar akan dilaknat Allah. Itulah orang yang mengikuti hawa nafsu. Tahu korupsi itu haram, dosa, kenapa tetap dilakukan? Kan gak ada orang. Lalu dikemanakan Allah? Tahu berzina itu haram, kenapa tetap berzina? Yang penting gak ketuan keluarga, gak ketuan suami, istri, anak. Na'udzubillah, lalu dikemanakan Allah? Allah yang selalu mengawasi kita. Allah perintah malaikat mencatat perbuatan kita. Maka orang-orang yang mengikuti hawa nafsu itu, apa kata Allah? Karena dia tidak mau sadar dengan kekeliruannya, fa'adallahu Allahu ala ilmin. Allah akan biarkan orang-orang itu sesat sepengetahuannya. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan Allah akan tutup pendengarannya, Allah tutup hatinya. Wa ja'ala ala absarihim ghishawa, dan Allah akan jadikan penglihatannya itu ada tutupan. Jadi kayak orang buta, tuli, mati hatinya. Maka kalau sudah seperti itu, wa may yahdihi min ba'dillah, siapa yang bisa memberikan orang itu petunjuk kalau dia selalu mengikuti hawa nafsunya selain dari Allah? Kalau orang itu gak mau merubah dirinya, gak membekali iman dan takwa, gak syukur dan sabar, siapa yang bisa memberi hidayah? Gak ada. Di ujung ayatnya Allah berfirman begini, afala tadhakkarun. Maka apakah kalian tidak berpikir? Kalian tidak mengambil pelajaran? Jangan-jangan kita selalu suka mengikuti hawa nafsu. Contoh, kita lagi asik ngobrol, asik makan, asik baca koran, majalah, nonton. Hayya 'alas shalah. Siapa yang manggil itu? Harusnya siapa yang kita taati? Ternyata nanti baru jam sekian. Tanpa disadari dia sedang mengikuti siapa? Tuh, hawa nafsu, syaitan, al-ajalah tadi minas syaitan. Itulah sering kita menganggap remeh aturan-aturan Allah.
Kalau yang kecil sudah dianggap remeh, nanti lama-lama menjadi besar. Yang besar pun akhirnya manusia tidak peduli lagi mana yang hak dan mana yang batil. Maka kepada akhi penanya, saya sarankan kita tidak perlu bertanya sesuatu yang menjadi ilmu Allah, karena tentang sudah adakah atau belum, wallahu a'lam, demi Allah yang berbicara di sini nggak tahu, belum pernah melihat. Tapi secara hadis Rasulullah mengatakan sudah ada, Rasulullah sudah melihat. Al-Quran mengatakan nanti akan dilihat, diperlihatkan di yaumil qiyamah. Wallahu a'lam. Tapi ada keterangan hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan bahwa neraka itu memang nanti akan didatangkan kepada kita di yaumil qiyamah. Apakah hadis itu saling berbenturan? Wallahu a'lam. Tidak cukup dikaji di kajian yang singkat seperti ini. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup Bapak Ibu. Demikian, semoga bermanfaat dan hikmat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.